Dalam kitab Durratun Nasihin ada satu riwayat yang disampaikan oleh muadzin Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, tentang bagaimana beraninya Rasulullah, hebatnya Rasulullah dalam membantu orang-orang yang terzalimi. Suatu saat ketika Bilal sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba datang seorang Nasrani yang merasa terzalimi oleh Abu Jahal. Orang Nasrani ini ingin menguji apakah betul Rasulullah seorang Nabi dan Rasul, atau hanya orang biasa yang mengaku-ngaku Nabi dan Rasul. Kira-kira begitulah ceritanya dalam kitab Durratun Nasihin diuraikan. Rasulullah yang mendapatkan informasi dari orang Nasrani bahwa hartanya telah diambil paksa, dizalimi oleh Abu Jahal, langsung mendatangi rumahnya Abu Jahal. Karena wujud dari komitmen kenabian dan kerasulan yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW adalah nusratal mazlum, sebagai penolong orang-orang terzalimi. Apalagi orang Nasrani tadi sengaja mengawali kalimatnya dengan kata-kata, kalau benar engkau memang Nabi dan Rasul utusan Allah, maka saya ingin bukti dengan apakah kamu mampu mengembalikan harta yang dirampas oleh Abu Jahal, yang kemudian membuat saya menjadi sengsara dan hina saat ini. Rasulullah bukan karena ingin pamer dan menunjukkan kehebatannya serta keberaniannya kepada si Nasrani ini, tetapi memang Rasulullah mengemban amanah untuk melanjutkan upaya membantu dan melindungi orang-orang yang terzalimi. Rasulullah mendatangi rumahnya Abu Jahal, padahal situasi saat itu dikisahkan terjadi sebelum hijrah. Bisa dibayangkan bagaimana keberanian Rasulullah saat itu. Sebelum hijrah, di mana dalam banyak kitab tarikh disebutkan situasi hubungan Rasulullah dengan kafir Quraisy begitu sangat mencekam, karena orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi dalam kisah ini disebutkan Rasulullah berani mendatangi Abu Jahal di rumahnya. Ada anaknya, ada istrinya, dan ada keluarga besarnya. Hanya untuk mengatakan, wahai Abu Jahal, kamu telah mengambil hartanya orang Nasrani secara zalim. Maka demi aku yang diutus menjadi Nabi dan Rasul, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kembalikan sekarang juga. Lalu Abu Jahal ketika diperintah oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta, seperti orang yang tidak berkutik. Kenapa Abu Jahal terlihat begitu penurut, padahal dia tahu bahwa yang memerintahkan adalah musuh besarnya? Ternyata di akhir kisah ini disebutkan Abu Jahal ketika bertemu dengan Rasulullah, dia melihat dengan mata pandangannya sendiri kanan kiri Rasulullah itu seperti dikawal oleh dua macan, dua harimau yang besar. Asyaddain, asyadun wahidun fil yumna wa asadun wahidun fil yusra. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah meminta kepada Abu Jahal mengembalikan hartanya si Nasrani yang dirampas itu, Abu Jahal tidak berkutik, karena ketika dia mau bilang tidak, saya tidak mau mengembalikan harta itu, dia nampak dengan terang melihat harimau yang ada di kanan dan kiri Rasulullah SAW itu mengaung seolah-olah akan menerkamnya. Inilah yang membuat Abu Jahal harus mengatakan, wahai anakku, segera kembalikan harta Nasrani yang kamu ambil dan yang kita rampas itu. Setelah itu Rasulullah kembali kepada Nasrani dan dia bilang, wahai Nasrani, apakah sudah dikembalikan hartamu oleh Abu Jahal? Ya, tapi tinggal satu lagi yang belum. Rasulullah kembali kepada Abu Jahal, mengatakan kepada musuh besar Islam pertama di era sebelum Rasulullah hijrah,
Lalu dia berkata, wahai Abu Jahal, masih ada satu barang yang belum kamu kembalikan. Kembalikan sekarang juga. Abu Jahal pun dengan tertunduk dan pasrah serta tidak berani melawan, langsung mengembalikan satu harta yang dirampas dari orang Nasrani itu tanpa berdaya dan tanpa melawan sedikit pun. Sampai istrinya Abu Jahal heran, kok sampai sebegitu penakut dan nurutnya Abu Jahal di hadapan Rasulullah saat itu. Saudaraku, itulah salah satu bukti bahwa betapa Rasulullah SAW itu memang adalah seorang nabi dan rasul yang tidak hanya dibimbing dalam setiap langkahnya, tetapi maksum alias terbebas dari kesalahan dari setiap ucapan dan tindak tanduknya, sehingga apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan menjadi tuntunan bagi kita semua, yang itu kemudian disebut sebagai sunnah atau hadisnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, setelah semua harta orang Nasrani yang mengadu kepada Rasulullah itu dikembalikan oleh Abu Jahal, si Nasrani ini kembali datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, demi Allah, saya percaya dan beriman bahwa engkau adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantu orang yang terzalimi, lalu akhirnya dengan membantu orang yang terzalimi itu menjadikan syiar Islam, dakwah Islam diterima di tengah-tengah masyarakat. Termasuk orang Nasrani ini menjadi Muslim gara-gara melihat kesungguh-sungguhan Rasulullah dalam berpihak membantu saudaranya sesama umat manusia yang terzalimi. Rasulullah tidak melihat yang terzalimi itu Muslim atau bukan. Selama dia manusia, kalau terzalimi pasti dibantu oleh Rasulullah. Dan seharusnya demikian halnya dengan kita sebagai umatnya. Apalagi yang mengaku ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Seharusnya semua ulama tidak membeda-bedakan membantu kepada siapa kalau ada orang lain meminta pertolongan. Tidak ditanya dulu agamamu apa lalu kamu bantu ketika agamanya sama. Dan ketika agamanya berbeda, kita acuh dan tidak mau membantu. Tidak demikian akhlak ulama itu. Karena ulama yang sejati adalah ulama yang mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris dalam hal apa? Pewaris dalam hal ilmunya, akhlaknya, perjuangannya, dan keberpihakannya kepada orang-orang yang terzalimi. Bukan ulama yang memanfaatkan kesempatan, apalagi ulama yang belakangan ini mudah kita temukan ngaku-ngaku sebagai ulama, lalu kesana kemari menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menjual janji-janji surga dengan harga yang murah hanya karena kepentingan politik, kepentingan dukung-mendukung. Saudaraku, oleh karena itulah, ayo kita yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang nyata, jangan hanya diwujudkan dalam bentuk muamalah ma'allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi wujudkan pula dalam muamalah ma'al khalqi atau muamalah ma'an nas, hubungan kita terhadap sesama ciptaan Allah, sesama manusia, dengan cara kita wujudkan keberpihakan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terzalimi, dan orang-orang yang butuh cinta dan kasih sayang. Insya Allah dengan begitu, secara langsung maupun tidak langsung, kita telah meneladani apa yang telah dipraktekkan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.